Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Fajrul Islam yang saya hormati, sore ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang ayat yang kita bicarakan pada pengajian Sabtu yang lalu, yaitu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah saya sampaikan bahwa dalam ayat ini ada 4 hal penting. Pertama, seruan untuk beriman. Yang kedua, seruan untuk melaksanakan ibadah. 2 hal itu sudah kita bicarakan pada pengajian kita Sabtu yang lalu. Dan sekarang hal yang ketiga, allazi khalaqakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Khalaqakum ay ansha'akum, menciptakan kamu, membangkitkan kamu, menumbuhkan kamu. Walam takunu syai'a, padahal sebelumnya kamu tidak pernah ada. Jadi yang pertama, seruan untuk iman kepada manusia. Yang kedua, seruan untuk melaksanakan ibadah. Dan yang ketiga, kita manusia diingatkan kepada penciptaan kita. Sebelumnya kita tidak pernah ada, dan sekarang kita menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada, itu ada proses. Sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, adanya itu pakai proses. Karena pakai proses, adanya itu ada yang berpermulaan. Oleh karena adanya pakai permulaan, tentu diakhiri dengan penghabisan, dan itu bahru namanya. Allah bukan proses. Allah tidak berpermulaan, karena itu juga tidak berpenghabisan. Sesuatu yang tadinya tidak ada lalu menjadi ada, kemudian tidak ada lagi, ini proses. Sedangkan Allah keberadaannya stabil. Dulu ada, sekarang ada, masa yang akan datang juga tetap ada. Karena adanya tidak lewat proses, ini maaf nih sudah pakai bahasa filsafat dikit. Karena keberadaannya tidak lewat proses, keberadaan Allah tidak berubah, konstan. Manusia pakai proses. Karena itu manusia berubah. Itu sebabnya disebut si baharu, berubah. Gak usah jauh-jauh deh, kita aja nih, foto kita dari orok sampai aki-aki kita jejer ketawa sendiri. Foto kita dari bayi sampai sekarang ini kita jejer, kita ketawa sendiri. Dulu gua begini ya. Ada kita itu lewat proses. Nah, yang lewat proses selalu berubah, temporer, tidak tetap adanya. Jadi setelah diserukan kepada iman, lalu melaksanakan ibadah, dan ini 2 hal yang tidak terpisahkan antara amanu dengan amilus solihat.
iman dan amal soleh sebagai bagian dari ibadah kita. Diingatkan kita, kenapa kita hanya harus beriman kepada Allah saja? Kenapa kita hanya menyembah kepada Allah saja? Karena Allah itulah yang telah menciptakan kamu. Walam takunu syai'a, padahal dulunya kamu tidak ada. Ini kan kalimat ini negor. Kalau dulu saya tidak ada, sekarang saya ada, ini jelas ada proses. Bagaimana prosesnya? Kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap kamu diciptakan Allah dalam rahim ibunya arba'ina yawman nutfah, 40 hari itu nutfah. Nutfah, maaf, sperma. Itulah cikal bakal kita. Air kotor yang kalau dijual nggak laku, ketemu di jalan kita jijik. Tapi saya, saudara, ibu-ibu, asalnya itu tuh. Sekarang aja cakep-cakep banget. Asalnya itu. Itu dari mana? Itu asalnya kan hormon. Hormon itu dari mana? Dari saripati makanan. Saripati makanan itu dari mana? Dari semua yang dimakan oleh emak bapak kita. Ini proses. Ini proses. Karena itu Islam ini apik. Yang dimakan oleh ibu bapak kita itu akan mewarnai keturunan. Kenapa? Itu makanan yang dimakan, mulai dari hamburger sampai getuk, masuk dalam perut bapak, perut ibu, digiling di perut besar, digiling makanan ini, lalu ditransfer lagi ke seluruh anggota badan. Ini bibir perlu vitamin apa? Vitamin C supaya nggak pecah-pecah. Kirim tuh, banyak makan jeruk tuh, jeruk yang digiling sarinya dikirim ke bibir. Mata perlu vitamin apa? Kirim. Sisanya yang nggak perlu keluar. Nah, saripati makanannya membentuk hormon, hormon membentuk sperma. Sperma bapak yang bercampur dengan ovum ibu yang mengandung indung telur itu, itulah yang membuahkan cikal bakal manusia lewat kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak. Ini kerjasamanya nggak usah pakai tafsir dah, pokoknya kerjasama aja. Masih mau dijelaskan lagi bagaimana proses kerjasamanya, atur sendiri. Empat 40 hari itu nutfah, sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan misla zalik. Setelah 40 hari lewat, masuk 40 hari yang kedua, baru alaqah. Alaqah ini gumpalan darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Alaq itu proses kedua setelah sperma. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua prosesnya naik lagi menjadi alaqah, gumpalan darah. Lalu summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian 40 hari yang ketiga jadi mudghah. Mudghah gumpalan daging. Bahasa kedokterannya embrio. Nah, embrio itu sudah proses yang ketiga, 40 hari ketiga. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah. Mudghah itu embrio, sudah berbentuk manusia, cuman lucu masih. Palanya besar, makin ke bawah makin kuncup. Kalau anak Betawi ngerti cebong, tahu cebong?
Masya Allah, andai kata kayak begitu kita keluar. La haula wala quwata illa billah. Nah, setelah 3 kali 40 hari, artinya kan 4 bulan toh, 120 hari. Setelah 3 kali 40 hari, fayanfukhu fihi ruh, baru ditiupkan ruh. Makanya kandungan ibu-ibu itu setelah 3 kali 40 hari alias 120 hari alias 4 bulan itu baru terasa di perutnya gerak-gerak. Benar kan, Bu? Ya, tolong jawab, saya nggak pernah bunting soalnya, tolong. Tiga kali 40 hari baru ditiupkan roh, baru bergerak. Sebelah kanan, ini sebelah kiri, baru ditiupkan roh. Prosesnya terus berjalan itu. Makanya dalam Islam ada tafaul. Usia kandungan 7 bulan diadakan upacara 7 bulanan, tradisi, tapi tradisi yang baik. Kan nggak diperintah, betul, tapi juga nggak dilarang. Kenapa usia 7 bulan? Sebab usia 7 bulan bayi mendekati proses pembentukan sempurnanya sebagai manusia. Maka mengundang semangat optimis. Dibacakanlah surah Yusuf supaya itu anak cakep kayak Nabi Yusuf katanya. Dibacakan surah Waqi'ah supaya rezekinya nanti lancar. Dibacakan surah Al-Mulk supaya nanti dapat kedudukan. Tetapi jangan lupa, ini sudah proses yang kesekian. Proses yang kesekian. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi pantas kita bisa mengerti betul. Kalau Nabi ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Ibu, 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 bapak. 3 berbanding 1. Coba lihat proses ini kan semua terjadi pada ibu. Malahan istilah saya, emak kita itu sejak ngidam dia udah kita seksa. Wah, yang dipengenin yang aneh-aneh, yang gagak musim diminta. Beduk subuh pengen megang kepala kereta, kepala kereta. Terus maaf, makin lama makin besar makin berat, kemana-mana dibawa. Belum pernah ditaruh barang sebentar, dibawa. Umpama bapak pengen nyobain cari kelapa yang beratnya sekitar 2 kilo, gantung di perut, kemana-mana bawa. Kata anak-anak, emang enak. Masya Allah. Puncaknya ya pada saat melahirkan itu cuma 2 pilihan. Kalau nggak hidup, mati. Suami ya bingung, istri mau ngelahirin tapi masih bisa ngerokok. Bingung tapi kan sambil ngerokok. Kalau tidak hidup, mati. Mujahid, tiang negaranya seorang ibu itu di situ. Setelah 3 kali 40 hari ditiupkan roh. Dengan begitu sebelum kehidupan duniawi alam rahim sudah ada kehidupan lain. Kalau ditiupkan berarti calon bakal roh kita kan sudah ada lebih dulu. Itu sebabnya kata Imam Ghazali, fase kehidupan manusia itu 5. Pertama alam arwah, sebelum jasad diciptakan roh sudah ada lebih dulu.
Dari alam arwah kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu. Ini fase yang kedua. Di situ kita ngetem 9 bulan. Alam rahim, alam kandungan 9 bulan. Ada yang 13 bulan, namanya bunting kebo. Orang dulu dikiterin di kandang kebo biar merojol itu. Lama ngetemnya. Ada yang 2 tahun, yang keluar udah kumisan, itu kelamaan ngetemnya. Sembilan bulan. Dari alam rahim kita pindah ke yang ketiga ini. Sekarang ini alam dunia. Berapa lama kita di alam dunia? Sejak kita terlahir dari rahim ibu sampai ajal datang merenggut nyawa. Dari alam dunia pindah kepada yang keempat, alam barzakh, alam kubur. Alam kubur ini sudah masuk alam gaib nih, alam kubur. Karena itu nggak bisa diukur dengan kacamata eksak. Itu kalau yang jasadnya berantakan kayak korban airbus bagaimana? Itu kan ukuran zohir. Ukuran gaib kan nggak begitu. Apalagi Allah pencipta. Mewujudkan kembali kan sekedar restrukturisasi, reproduksi. Produksi awalnya saja Allah mampu, apalagi reproduksi. Menciptakan yang memang pernah ada, yang belum ada saja Tuhan mampu kok. Apalagi memang sudah ada, tinggal ngambil prototipnya itu. Begini potongannya. Reproduksi. Berapa lama kita di alam barzakh menunggu datangnya kiamat. Nah ini yang lama nih. Kalau niari dikuburin besok kiamat lumayan. Tapi kan yang hidup nggak ngarepin. Kalau kiamatnya masih 1000 tahun, kalau kiamatnya masih 1 juta tahun, ya selama itu nunggu. Lama dong Pak, tergantung. Di akhirat nanti saudara, ada orang yang begitu dibangkitkan dari kubur lalu ditanya, kam labistum? Qalu labisna yauman au ba'da yaum. Quran yang cerita. Begitu bangkit dari kuburnya mereka ditanya, berapa lama kamu tinggal di situ? Rasanya sih sehari. Au ba'da yaum, bahkan ada yang bilang setengah hari. Masya Allah, nunggu jutaan tahun. Ketika ditanya kam labistum, berapa lama kamu tinggal di situ? Qalu yauman au ba'da yaum. Kayaknya sehari. Enggak, saya mah rasanya setengah hari. Nunggu begitu lama, perasaan dia sebentar. Kenapa? Di alam kuburnya dia dapat nikmat, kuburnya jadi taman surga. Sebaliknya ada hadis tuh begini, amal yang baik akan diciptakan jadi orang yang baik, nemenin kita di alam barzakh, di alam kubur. Kita tanya, man anta? Lam ara fid dunya ajmal minka. Kamu siapa? Di dunia belum pernah saya lihat orang secakep kamu. Ana amaluka saleh, dia jawab, saya amalmu yang soleh. Lalu amal yang jahat diciptakan orang jelek. Kita tanya, man anta? Lam ara fid dunya aqbah minka. Kamu siapa? Di dunia belum pernah saya lihat orang sejelek kamu. Dia jawab, saya amalmu yang jahat. Bayangin, nungguin di tempat gelap yang nemenin jelek. 1 jam kayak seminggu, seminggu kayak setahun, kagak betah yang nungguin yang nemenin jelek. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dari alam barzakh ini kita baru pindah kepada alam yang terakhir, alam akhirat atau alam mahsyar. Awalnya padang mahsyar dikumpulkan. Ini proses perjalanan hidup manusia. Tapi kita tidak mendalami itu. Kita sedang bicara tentang ansha'akum, proses kejadian manusia. Tatkala sebelumnya kita tidak ada,
Lalu sekarang kita menjadi ada, tentu ada proses. Bagaimana prosesnya? Itulah dia. Mula-mula fitrah. Manusia ini makhluk yang senang kepada lawan jenisnya. Libido, dorongan melakukan hubungan seksual, dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk berpakaian, itu sumber energi yang mengembangkan budaya manusia. Kenapa kebudayaan manusia berkembang? Karena manusia perlu makan, perlu minum, perlu rumah, perlu hubungan seks. Ini yang menyebabkan budaya jadi berkembang. Malaikat nggak perlu semua itu, maka malaikat nggak punya kebudayaan. Malaikat makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk taat, tidak punya alternatif lain. Budaya manusia berkembang karena dorongan untuk makan, dorongan minum, dorongan berpakaian, dorongan melakukan hubungan seksual, itu merupakan penggerak manusia untuk berbuat dan berkiprah. Coba kalau nggak pengen ini nih, saudara, nggak makan nggak perlu, minum nggak perlu, berpakaian nggak perlu, lawan jenis nggak perlu, udah jadi malaikat. Mau jadi malaikat gampang, jangan perlu ini nih. Ya mendingan belekai. Nggak sanggup, Pak. Kenapa? Oh, kita ini biologis, anatomi kita ini, darah, daging, tulang. Ada dorongan-dorongan itu. Dorongan melakukan hubungan seksual, ini yang mengembangkan keturunan. Berapa banyak makhluk Allah yang sudah punah. Punah dalam arti nggak punya keturunan, kena seleksi alam, istilah Darwin dia. Kayak tuh yang di filmin tuh, dinosaurus punah. Kenapa? Nggak ada kelangsungan keturunan. Nggak ada kelangsungan keturunan. Nah, agama kita mengajarkan apa kata Nabi? Tazawwajul wadudul walud. Fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Kawinlah dengan perempuan yang kau cintai, yang banyak melahirkan anak. Aku bangga kalau di akhirat umatku banyak. Ini hadis harus hati-hati mengartikannya. Ini hadis bukan buat ngantem KB, bukan. Hadis ini isyarat, tetapi banyak anak yang bagaimana? Kan itu soalnya. Banyak anak yang berkualitas. Kalau banyak anak cuman menang geroyokan doang, atau jadi copet, yang perempuan jadi hostess. Ya, bagaimana bisa jadi si buah hati belahan jantung pelanjut cerita penerus sejarah? Bagaimana jadi anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya? Dulu kita dibuai, pokoknya banyak anak, banyak rezeki. Buktinya bayi belum lahir, tetek udah nungguin. Itu si kuno, bocangun juga ngerti itu mah. Benar kok, benar. Segalanya sudah disiapkan oleh Allah. Nanti ayat berikutnya kita bicara itu. Wallazi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a bina'an. Nanti akan sampai ke situ. Tapi intinya begini. Semua makhluk hidup rezekinya memang ditanggung Allah. Tetapi rezeki itu disiapkan. Nah, kalau disiapkan kan mesti dicari. Sementara cara manusia cari rezeki lain sama cara ayam. Ayam cari rezeki dari tahun atu, modalnya cuman ceker sama patok. Tuh rezeki ayam. Asal bisa nyeker, bisa matok, dapat rezeki ayam. Tapi manusia, dulu dia mengadakan bergantung kepada alam manusia ini. Pada saat musim nomaden, perpindahan, pindah ke sana sini, manusia bergantung kepada alam. Kemudian manusia mulai menyesuaikan diri kepada alam. Pada tahapan ketiga, manusia mulai menundukkan, menguasai alam.
Istilah kita cari rezeki lain sama cari ayam cari rezeki. Ayam mah kagak pakai sekolah nyari rezeki. Pokoknya punya ceker, punya patok, dapat. Kita cari rezeki tergantung anak-anak kita sekolahin. Supaya apa? Antara lain kalau sekolahnya tinggi kan bisa dapat lapangan kerja. Sekarang masalah lagi, masuk sekolah masalah, keluar sekolah masalah, masuk kerja masalah, udah kerja berhadapan dengan saingan. Sekarang ini persaingan hidup sangat tajam. Ibu bapak saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi saya kembali kepada itu nanti rujukan keyakinan. Segala sesuatu memang rezekinya dijamin Allah, tapi kan nggak turun dari langit begitu aja. Harus kita usaha. Untuk usaha harus punya keahlian. Nah ini, untuk punya keahlian kan mesti pendidikan. Untuk pendidikan kan perlu biaya. Udah punya keahlian, saingan juga ada. Sekarang ini orang banyak pilihan sih. Dulu zaman saya ngaji kecil, asal diomelin guru takut banget dulu. Sekarang nih anak kita ngaji diomelin sama gurunya, biarin gue cari guru lain tuh, gue cari guru lain. Dulu guru susah, sembayang aja sembayang. Saya pernah kasih contoh, di depan rumahnya masjid, dia sembayang ke masjid yang lebih jauh, dia bayar taksi mau. Begitu ditanya kenapa kamu sembayang di sana, waduh mas khutbahnya cakep. Saya merasa dapat sesuatu. Nah tuh, sembayang aja orang udah milih sekarang. Saya merasa dapat sesuatu, khutbahnya bagus. Kan begitu orang sekarang. Kalau dulu emang sembayang jeding. Jeding emang masjid gua di sini aja gua ngetem udah. Dulu. Sekarang orang banyak pilihan. Banyak pilihan. Persaingan tajam. Makanya nggak bisa. Oh semua sudah dijamin Tuhan rezekinya, lalu endelohom, nggelenggem ayem-ayem, ya kalah sama yang lain. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, jadi banyak anak yang berkualitas, itu yang Nabi bangga. Kalau banyak menang geroyokan doang, nggak ada yang berkualitas, saya rasa Nabi juga sedih. Umat gua segini banyaknya nggak ada yang mendingan. Kualitas. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi saya kembali, Rabbukumul ladzi khalaqakum ay ansha'akum wa lam takunu syai'a wa khalaqa alladzina min qablikum. Bukan hanya kita, orang-orang sebelum kita juga yang menciptakan itu Allah. Prosesnya begitu jelimet. Saat kelahiran kita juga begitu jelimet. Untung struktur ibu-ibu kita itu dibuat elastis. Masya Allah, nggak terbayangkan oleh kita bayi yang besar begitu tuh 45 kilo bisa keluar. Maaf loh bu, ini dibuat elastis, nggak terbayangkan nih. 3 kilo, 4 kilo, sampai 5 kilo lolos. Coba kalau nggak elastis, bongkar urusan. Insya Allah. Besar. Lalu struktur biologis, struktur anatomi kita kok bagus. Padahal kita nggak pesen. Karena itu juga karena kita nggak pesan, nggak pantas kita nyela orang lain. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa diem kalau ngelihat yang aneh. Lihat hidungnya. Kenapa sih? Nggak bisa diem kalau ngelihat yang aneh gitu. Matanya coba lihat. Emang kenapa sih? Bukan dia mau kok. Kita ini kan terima jadi, nggak pesen. Karena terima jadi, nggak perlu bangga-banggaan dengan potongan, nggak perlu bangga-banggaan dengan warna kulit.
Nggak perlu bangga-banggaan dengan struktur anatomi, lawang terima jadi. Mata dua-duanya di depan. Coba kalau satu di belakang, satu di depan. Bagaimana bikin kacamatanya itu? Hidung lubangnya dua lubang menghadap ke bawah. Nah kalau menghadap ke atas, mesti bikin filter kalau musim hujan. Saringan hidung. Struktur biologis, struktur anatomi kita bagus, kita nggak pesen. Kita dan orang-orang sebelum kita yang menciptakan itu Allah. Karena itu ayat ini juga penjelasan kontes-kontesan yang menyangkut biologis anatomi nggak perlu. Apa yang mau dikontesin? Semuanya dari Allah. Kontes keterampilan oke. Kontes IQ silakan, itu hal yang bisa didapat lewat perjalanan hidup. Nah kalau kontes bibir terindah, apanya yang mendidik itu Pak? Apalagi zaman sekarang nih, zaman operasi plastik, apa yang nggak mungkin? Yang pesek bisa mancung, yang matanya sipit bisa jadi belok, bibir yang jeble-jeble bisa kayak pecah manggis, dagu yang nggak karuan bisa kayak lebah bergantung, alis yang nggak ada bisa kayak dibikin kayak semut beriring. Sudahlah, apa yang nggak mungkin sekarang ini. Tetapi kan itu menjebak kepada hedoniisme, itu gaya hidup kepalsuan, dan berbangga-bangga dengan yang kayak begitu nggak mendidik. Karena itu pengingatan, kita diingatkan kepada proses penciptaan kita. Maksudnya apa? Supaya kita tahu diri. Ini nih intinya. Kau hanya harus beriman kepada Allah, hanya harus menyembah kepada Allah. Ingat, dulunya kau nggak ada. Setelah nggak ada, kau jadi ada lewat proses. Kamu terima beres, nggak pesen. Kalau boleh pesen, saya nggak mau potongan begini nih. Saya minta yang comfortable. Oh, badan Sylvester Stallone. Lah iya, ngapain tanggung-tanggung? Tapi diterima jadi kayak begini, alhamdulillah. Selain alhamdulillah, nggak perlu bangga-banggaan. Proses penciptaan kita dulunya nggak ada, sekarang ada. Kita dulunya nggak punya, sekarang punya. Kita dulu nggak bawa jabatan, sekarang punya kedudukan. Jadi nggak perlu bangga tuh. Titipan, masa dititipin bangga? Kan nggak tahu diri. Pas saya nitip motor ya, bangga. Oh, motor orang dibangga-banggain. Jangan dong. Harta ini, jabatan ini, umur ini, semua yang kita miliki ini titipan. Masa titipan kita bangga-banggain? Supaya kita tahu diri, diingatkan kepada proses penciptaan kita. Dulu kamu nggak ada, sekarang ada. Kamu nggak pesan, dibikin begitu bagus, dikasih karunia. Satu saat kamu akan kembali nggak ada lagi loh. Ada, tidak ada, tidak ada. Ini proses. Setiap yang berpermulaan pasti berpenghabisan. Itu konsekuensi. Kita sudah kadung jadi makhluk itu. Kita makhluk yang ada permulaannya. Karena itu kita juga pasti makhluk yang ada penghabisannya. Saya terusin. Allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang keempat ini la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nih, pertama seruan iman, yang kedua ibadah. Untuk menegakkan seruan ini, kita diingatkan kepada proses penciptaan kita. Setelah tahu diri, lalu diberikan sugesti. Inilah gaya bahasa Quran.
diberikan dorongan, rangsangan, la'allakum tattaqun, agar dengan u'budu tadi kamu menjadi orang yang takwa. Masya Allah, ini gaya bahasa bukan main. Seruan-seruan, diingatkan, diberikan sugesti. Kenapa? Tidak tiap orang punya daya dorong yang sama. Anak kita aja begitu Pak, biar satu pabrik bawaannya lain-lain. Benar-benar coba aja. Ada yang baru mau berangkat kita suruh kalau dirangsang, beli rokok nih, ada kembalinya nggak ada, berangkat kenceng banget. Ada. Kita juga di hadapan Allah begitu. Karena itu lihat gaya bahasa Quran. Kadang-kadang Quran menggambarkan sorga, di bawahnya mengalir sungai, sungai susu. Tapi di lain pihak Quran menggambarkan sorga itu adalah satu bentuk kenikmatan yang mata belum pernah ngelihat, telinga belum pernah dengar, hati belum pernah berpikir yang seenak itu. Abstrak. Kenapa? Quran buat semua umur. Ada orang yang mampu berpikir abstrak, ada yang enggak. Ada yang baru terangsang, waduh sorga di bawahnya ngalir sungai susu, enak banget ya. Kenapa? Lantaran di dunia kagak pernah ketemu susu. Ada gambaran buat orang kaya begitu. Tapi ada yang abstrak, diberikan dorongan, rangsangan, sugesti. Kalau kamu melaksanakan ibadah karena ingat dari mana kamu, di mana kamu, akan kemana kamu, apa hasilnya? La'allakum tattaqun. Nah, apa tafsir la'allakum tattaqun? Kita lihat di sini. La'allakum tattaquna bi'ibadatihi iqabahu. Ini kalimatnya terbalik-terbalik nih. Ya. La'allakum tattaquna. Tattaqun di sini bisa diartikan dengan selamat. Dengan itu mudah-mudahan niscaya kamu selamat bi'ibadatihi, dengan sebab melaksanakan ibadah kepada Allah, iqabahu, kamu selamat dari azabnya Allah. Jadi tattaquna di sini bermakna niscaya kamu akan selamat dengan melaksanakan ibadah tadi. Selamat dari apa? Iqabahu, selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, saudara-saudara, lalu dijelaskan lagi, wala'alla fil asli littaraji. Huruf la'alla pada dasarnya adalah littaraji, huruf untuk mengharap. La'allal ustazu qadiman, mudah-mudahan Pak Guru datang, la'alla. Tapi kalau dipakai oleh Quran, maka la'alla ini wa fi kalamihi ta'ala, kalau dalam wahyu kalimat la'alla litahqiq, untuk benar, bukan untuk harapan lagi, tapi untuk kepastian. Maka la'alla di sini dalam terjemahan Indonesia sering diartikan dengan niscaya. Bukan semoga lagi, bukan mudah-mudahan lagi, tapi la'alla biasa diartikan dengan niscaya. Nah, artinya apa ini? Iman, ibadah disadarkan kepada proses penciptaan kita. Untuk apa? Supaya kita selamat. Kan ini aja tujuan hidup kita ini. Istilah salah seorang orang bijak, SS katanya, senang selamat. Itu aja yang kita pengen, senang selamat. Kurang salah satunya, kurang enak hidup. Senang kagak selamat, was-was melulu. Duit banyak tapi korupsi. Senang cuman kagak selamat, teg-tegan melulu. Kapan ketahuan nih? Begitu aja pikirannya. Senang tapi nggak selamat. Sebaliknya, selamat tapi nggak senang. Jujur banget, cuman kagak punya apa-apa. Lah, bengong juga. Dua-duanya nih, senang, selamat, SS ini. Kalau dua ini, insya Allah nikmat. Nah, kunci untuk itu adalah u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu.
Ini kembali kepada proses tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi beberapa catatan dari ayat ini. Pertama, seruan untuk beriman kepada seluruh manusia. Percaya kepada Tuhan penting, tapi Tuhan yang mana yang kita percayai itu lebih penting. Jangan asal sekedar Tuhan. Tuhan yang kita percayai itu Tuhan yang sebenarnya kah? Atau Tuhan yang hanya ada dalam imajinasi kita? Tuhan yang kita bikin sendiri? Tuhan-Tuhanan yang bisa jadi hantu-hantuan. Percaya kepada Tuhan penting, tapi Tuhan yang mana itu lebih penting. Setelah percaya, budu, menyembah hanya kepadanya. Ini sudah menyangkut amal soleh. Karena itu malam satu yang lalu saya jelaskan, orang Islam di akhirat nanti ada 3 golongan. Ada orang Islam yang masuk surga, ada orang Islam yang dimasukkan surga, ada orang Islam yang penduduk surga. Ini bahasa Qur'annya lain-lain. Masuk, dimasukkan, penduduk. Dari bahasanya saja udah kelihatan bedanya. Ada orang yang masuk surga, orang Islam juga masuk surga. Ini karcisnya gampangan nih. Ma min abdin qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah thumma mata ala dhalik illa dakhalatil jannah. Kalau ada orang dia mengucap 2 kalimat syahadat, dia yakin dengan kalimat itu sampai mati, orang itu akan masuk surga. Masuk surga. Kapan masuknya? Nah, ini soal amal, saudara-saudara. Sebab setelah bangkit di padang mahsyar diperiksa satu-satu, amalnya nggak beres. Transit dulu. Transit, mampir. Di sana cuma ada dua tempat, surga dan neraka. Mau ke surga transit dulu, ya transitnya di neraka. Sebenarnya yang dicuci sih dosanya, cuma lantaran tuh dosa nempel di badan-badannya ikut dicemplungin. Ini masuk. Orang yang modalnya cuma iman saja masuk surga. Kapan masuknya? Itu nanti soal lain. Yang kedua, ada orang Islam yang dimasukin kan terima beres. Saya masuk ke rumah, saya dimasukin ke rumah. Lain tuh. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Penuh di dalam, lah diemper, masuk belakangan. Tapi dimasukin itu terima beres. Pokoknya ada di dalam, dah nggak pakai mampir. Ini kelas ekonomi nih. Tadi kelas kambing. Ekonomi nih. Kata Allah dalam Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihat la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Lihat kalimatnya, udkhila. Orang yang beriman kemudian membuktikan imannya dengan amal, kami hapuskan kesalahannya dan kami masukkan mereka ke dalam surga. Kalimatnya udkhila. Kami masukkan mereka ke dalam surga. Siapa yang memasukkan? Allah. Yang dimasukkan yang amanu wa amilus solihat. Jadi iman dibuktikan dengan u'budu rabbakum tadi. Iman dibuktikan dengan amal soleh. Ini kelas ekonomi. Yang ketiga, dianggap penduduk. Masya Allah, penduduk permanen, dianggap penduduk.
Siapa mereka? Ini eksekutif. Innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang yang beriman kemudian beramal soleh, nggak pernah ada rasa gundah, nggak pernah ada rasa takut, dikatakan kepada mereka, mereka itulah ulaika ashabul jannah, mereka itulah penduduk surga. Iman, istiqomah. Jawab, kadang-kadang orang yang beramal tapi tidak istiqomah. Makanya dikatakan oleh Nabi, amal yang dipilih paling dicintai Allah yang dikerjakan dengan istiqomah walaupun sedikit. Saudara ngaji satu malam satu ayat doang, itu lebih dicintai, tapi rutin tiap malam satu ayat, itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji satu juz terus 3 bulan kagak ngaji-ngaji. Bukan banyaknya, rutinnya. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah yang dikerjakan dengan mudawamah, dengan rutin, dengan stabil walaupun amalnya itu sedikit. Nah, istiqomah ini yang susah. Berpendirian tetap, habis bulan senyum, tanggung bulan senyum. Istiqomah. Tenang sujud, susah sujud, istiqamah. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, karena itu percaya kepada Tuhan penting, tapi Tuhan yang mana yang kita percayai itu lebih penting, dan itulah hakikat iman. Karena iman ini kapstok, amal tempat kapstok bergantung, itu pernah saya jelaskan. Kalau iman salah, kapstok kagak ada, amal nggak ada tempat nyantelinnya, nggak ada tempat gantunginnya. Bagaimanapun banyak kebaikan kita kerjakan, tanpa iman nol. Kita memang pahlawan mungkin di mata manusia, tapi balik ke alam barzah nol besar. Ingat sekali lagi, kita makhluk yang ada permulaan. Karena itu pasti ada penghabisan. Kita ini lewat proses. Sudah kadang nasib kita jadi makhluk yang punya permulaan, maka kita pasti punya penghabisan. Sekarang kita pada fase kehidupan yang ketiga. Kita sudah dari alam arwah pindah ke alam rahim, lalu pindah ke alam dunia. Satu saat, setuju atau tidak, siap atau tidak, senang atau terpaksa, kita akan pindah ke alam barzah, alam kubur. Itu istilah saya, rumah masa depan, the future home, rumah masa depan, kapling abadi. Saat pindah itu kita diperlakukan dengan penuh penghormatan. Sehari itu waktu pindah itu, biar udah gede nggak usah mandi sendiri, nggak usah sholat, berhenti. Begitu berangkat mau jalan sendiri, jangan, nanti malah yang nganter bubar. Jangan jalan sendiri, sini saja pakai kendaraan yang paling angker. Bismillah wa ala millati Rasulillah, berangkat. Kemana? Pindah. Yang ngantar 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal, ngantar. Yang 2 pulang lagi. Siapa? Keluarga dan harta. Mungkin ribuan orang nganter, mobil ratusan, bunga duka cita 5 truk, turun ke liang lahat, tembakan salvo 21 kali, dilepas dengan pasukan kawal kehormatan. Tapi bila upacara pemakaman selesailah, sudah azan. Saudara-saudara, insyaallah Sabtu yang akan datang kita terusin kepada ayat Allazi ja'ala lakumul arda, ya. Makasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.